Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, Ibu Mimin Sahmini MPD, serta teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kelompok kami dapat memaparkan hasil penelitian yang berjudul Laporan Penelitian Variasi Bahasa Pedagang di Pasar Tradisional Pasar Antri Cimahi. Langsung saja kepada bagian pendahuluan. Baik, pada bab satu pendahuluan, eh, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang. Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjalin hubungan sosial. Dalam kajian sosiolinguistik, penggunaan bahasa selalu berkaitan dengan masyarakat yang menggunakannya. Karena setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda, maka muncul berbagai variasi bahasa sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi penggunanya. Selanjutnya, pada paragraf kedua, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi usia, budaya, pendidikan, maupun status sosial. Nah, perbedaan tersebut menyebabkan munculnya variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara berbahasa yang berbeda sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka. Next. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, fokus pembahasan mulai mengarah pada Pasar Antri Cimahi sebagai lokasi penelitian. Pasar tradisional dipilih karena menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam proses jual beli, pedagang dan pembeli sering menggunakan lebih dari satu variasi bahasa agar komunikasi berjalan dengan lancar, menciptakan keakraban, dan memudahkan proses transaksi. Kemudian pada paragraf terakhir, dijelaskan alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian mengenai variasi bahasa ini dilakukan di pasar tradisional dapat menunjukkan bagaimana bahasa digunakan sebagai strategi komunikasi oleh pedagang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bentuk variasi bahasa, fungsi bahasa, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam interaksi jual beli di pasar antri Cimahi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk variasi bahasa yang digunakan pedagang dalam interaksi jual beli di pasar antri Cimahi? Kemudian yang kedua, bagaimana fungsi bahasa yang digunakan pedagang saat berinteraksi dengan pembeli? Kemudian yang ketiga, faktor-faktor sosial apa saja yang melatar belakangi penggunaan variasi bahasa oleh pedagang? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini juga memiliki tiga tujuan. Next, teh. Nah, yang pertama itu ada mendeskripsikan bentuk-bentuk variasi bahasa yang digunakan pedagang. Kemudian yang kedua menganalisis fungsi bahasa yang digunakan dalam interaksi jual beli. Dan yang ketiga menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan variasi bahasa oleh pedagang di pasar antri Cimahi. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiolinguistik, sedangkan manfaat praktisnya itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penggunaan variasi bahasa dalam interaksi jual beli di pasar tradisional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena kebahasaan dalam bidang sosiolinguistik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Teh Risya. Baik, terima kasih Teh Nazmia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kajian teori yang menjadi landasan dalam penelitian kami. Kajian teori ini penting karena nantinya akan menjadi acuan untuk menganalisis data yang kami temukan di lapangan. Teori pertama yang kami gunakan yaitu teori sosiolinguistik.
Ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Menurut Hayer dan Agustina, sosiolinguistik ini memandang bahasa tidak hanya sebagai sistem linguistik, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Artinya, cara seseorang berbicara tidak terlepas dari siapa yang berbicara, kepada siapa ia berbicara, di mana ia melangsungkan pembicaraan, serta tujuan dari komunikasi itu sendiri. Dalam penelitian kami, sosiolinguistik ini digunakan untuk melihat bagaimana para pedagang di pasar antri Cimahi, menggunakan bahasa yang berbeda-beda ketika melayani pembeli. Mereka tidak selalu menggunakan satu bahasa yang tetap, tetapi menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicaranya, agar komunikasi tetap berjalan secara efektif. Yang kedua, ada variasi bahasa berdasarkan penutur. Eh, Variasi bahasa ini merupakan keragaman bahasa yang muncul akibat adanya perbedaan penutur dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Menurut Hair dan Agustina, variasi ini berdasarkan penuturnya terbagi menjadi empat. Yang pertama ada dialek. Dialek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan dan menjadi ciri khas setiap individu. Yang kedua ada dialek. Dialek ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu berdasarkan wilayah geografis. Misalnya nih, masyarakat di Cimahi banyak menggunakan dialek Sunda seperti kosakata Hoyong, Muhun, Mangga. Yang ketiga ada kronolog. Kronolog ini variasi bahasa berdasarkan perkembangan zaman atau generasi. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh generasi muda tentu akan berbeda dengan generasi tua atau sebelumnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sosiolek. Ini menurut Hayer dan Agustina, sosiolek ini dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada akrolek, kedua basilek, ketiga vulgar, selanjutnya slang, kolokial, jargon, argot, ken, dan prokem. Setiap bentuk sosiolek ini tentunya memiliki beragam karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial dalam kelompok masyarakat yang menggunakannya. Adapun yang pertama ini ada akrolek, yaitu variasi bahasa yang dianggap memiliki tingkat prestis paling tinggi dalam suatu masyarakat penutur. Ragam ini umumnya mendekati bahasa baku dan sering digunakan untuk kelompok masyarakat yang memiliki status sosial tinggi, status pendidikan, dan ketika dianggap lebih sopan akan menunjukkan kemampuan bahasa yang lebih baik. Jadi akrolek ini lebih bersifat prestis dan berkedudukan tinggi. Yang kedua ada basilek. Ini merupakan variasi bahasa yang memiliki tingkat prestis lebih rendah dibandingkan akrolek. Ragam bahasa ini umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan bersifat lebih santai. Selanjutnya ada vulgar. Ini merupakan variasi bahasa yang menggunakan kata-kata yang dianggap kasar, kurang santun, atau tidak sesuai dengan norma bahasa dalam masyarakat. Selanjutnya ada slang. Slang ini merupakan variasi bahasa yang tidak resmi dan banyak digunakan dalam pergaulan sehari-hari, terutama oleh kita para kalangan remaja. Yang kelima ada kolokial, adalah ragam bahasa percakapan sehari-hari yang digunakan dalam komunikasi informal. Bentuk kolokial ini cenderung sederhana, santai, dan seringkali berbeda dari bentuk bahasa baku. Selanjutnya ada jargon. Jargon ini merupakan kumpulan istilah atau kosakata khusus yang digunakan oleh anggota suatu profesi, pekerjaan, atau bidang tertentu. Jargon ini berfungsi untuk mempermudah komunikasi karena istilah-istilahnya memiliki makna yang spesifik dan hanya dimengerti oleh yang menggunakannya. Selanjutnya ada argot, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dan bersifat khusus sehingga tidak dipahami oleh orang luar oleh orang luar kelompok tersebut. Penggunaan argot ini umumnya bertujuan untuk menjaga kerahasiaan suatu komunitas. Selanjutnya ada Ken. Ken ini adalah variasi bahasa yang digunakan untuk memperoleh simpati, menarik perhatian, atau mempengaruhi lawan tutur. Penggunaan Ken ini umumnya ditandai dengan pilihan kata yang halus, menarik, dan bersifat persuasif. Selanjutnya ada prokem. Prokem ini merupakan variasi bahasa gaul yang terbentuk melalui perubahan bunyi, penambahan unsur tertentu, atau pembentukan kata-kata baru yang menjadi ciri khas suatu kelompok penggunanya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Tri.
Baik, terima kasih kepada Terisha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan mengenai kajian teori yang meliputi ahli kode dan campur kode, fungsi bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi variasi bahasa, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengenai ahli kode dan campur kode. Ahli kode merupakan peralihan penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain yang terjadi karena adanya perubahan situasi atau lawan tuturnya. Misalnya, seorang pedagang awalnya menggunakan bahasa Sunda, kemudian beralih menggunakan bahasa Indonesia ketika pembelinya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hal ini dilakukan agar komunikasi berjalan lebih efektif. Sementara itu, campur kode merupakan penggunaan unsur bahasa lain ke dalam satu tuturan tanpa berpindah sepenuhnya ke bahasa tertentu. Contohnya pada kalimat sok dipilih aja gak apa-apa. Pada kalimat tersebut terdapat kata sok yang berasal dari bahasa Sunda yang dipadukan dengan bahasa Indonesia. Nah, fenomena ini banyak ditemukan di pasar antri Cimahi karena sebagian besar pedagang terbiasa menggunakan kedua bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya ke fungsi bahasa. Lanjut ya, Awel. Eh, sudah, Teh. Oke. Selanjutnya fungsi bahasa. Nah, penelitian ini menggunakan teori Haldane yang menjelaskan bahwa bahasa memiliki beberapa fungsi instrumental digunakan untuk memperoleh sesuatu. Misalnya, ketika pembeli menyampaikan barang yang ingin dibelinya seperti fungsi regulatoris digunakan untuk mempengaruhi orang lain seperti ketika pedagang membujuk pembeli agar pembeli membujuk dagangannya. Nah, fungsi interaksional digunakan untuk membangun hubungan yang baik melalui ungkapan seperti kata mangga atau hatur nuhun. Nah, selain itu terdapat fungsi heuristik untuk mencari informasi representasional untuk memberikan informasi eh, mengenai barang dan personal untuk mengungkapkan perasaan atau respon penuturnya. Semua fungsi tersebut mendukung kelancaran komunikasi dalam proses jual beli. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variasi bahasa. Secara teori, variasi bahasa itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan etnis. Namun, dalam penelitian ini, faktor yang paling dominan adalah etnis, lawan tutur, pekerjaan, dan situasi komunikasi. Mayoritas pedagang dan pembeli di pasar antri Cimahi berasal dari masyarakat Sunda, sehingga bahasa Sunda menjadi bahasa yang paling sering digunakan. Selain itu, pedagang juga mampu menyesuaikan bahasa dengan lawan tutur. Kemampuan tersebut menjadi salah satu strategi agar komunikasi berlangsung lancar dan pembeli merasa nyaman selama bertransaksi. Selanjutnya ke metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan fenomena variasi bahasa yang terjadi secara alami dalam interaksi antara pedagang dan pembeli, bukan untuk menguji hipotesis atau menghitung data secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Antri Cimahi pada tanggal 10 Juni 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode SIMAK yang melalui simak bebas libat cakap, rekam, dan catat setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan model Millines dan Habermas yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, tahapan ini eh, dilakukan agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai kajian teori dan metode penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian beserta pembahasannya akan dipaparkan oleh rekan saya, Neng Alismi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tri Andini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian yaitu mengenai bentuk variasi bahasa dan fungsi bahasa yang ditemukan dalam interaksi antara
pedagang dan pembeli di Pasar Antri Cimahi. Yang pertama, ada bentuk variasi bahasa yang digunakan pedagang. Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap percakapan yang kami rekam di Pasar Antri Cimahi, kami menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh para pedagang saat berinteraksi dengan pembeli. Variasi bahasa tersebut meliputi dialek, sosiolek, idiolek, campur kode, dan alih kode. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pedagang tidak bersifat tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan lawan bicara maupun situasi komunikasi. Temuan ini juga sesuai dengan teori Shire dan Agustina yang menyatakan bahwa variasi bahasa muncul karena adanya perbedaan penutur dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Variasi bahasa yang paling dominan kami temukan adalah dialek Sunda. Contohnya terdapat pada percakapan ketika pembeli bertanya, "Pak, ya sabaraha gula, Pak?" Lalu pedagang menjawab, "Gula 6.000. Penggunaan kata sabaraha, genep, dan rebu merupakan ciri khas dari dialek Sunda yang memang banyak digunakan oleh masyarakat di wilayah Cimahi. Penggunaan dialek ini menunjukkan bahwa baik pedagang maupun pembeli memiliki latar belakang bahasa yang sama sehingga komunikasi berlangsung lebih alami, akrab, dan mudah dipahami. Selain dialek, kami juga menemukan penggunaan bahasa sosiolek, khususnya ragam kolokial, yaitu bahasa percakapan sehari-hari yang digunakan dalam situasi santai. Salah satu contohnya adalah ketika pedagang mengatakan, "Sekarang sok bismillah dulu, salawek lah gak apa-apa, sok 5.000 rupiah ibu awet." Nah, kalimat tersebut menggunakan bahasa yang santai, diselingi candaan dan doa sehingga menciptakan suasana yang lebih akrab. Cara berbicara seperti ini menjadi salah satu strategi pedagang agar pembeli merasa nyaman selama bertransaksi. Selanjutnya kami juga menemukan campur kode. Misalnya pada kalimat sok dipilih aja nggak apa-apa. Dalam kalimat tersebut kata sok berasal dari bahasa Sunda, sedangkan kata-kata lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dua bahasa digunakan dalam satu tuturan tanpa mengubah situasi percakapan. Kemudian ada alih kode. Contohnya, ketika pedagang awalnya menyapa pembeli menggunakan bahasa Sunda dengan mengatakan, "Hoyong naon teh?" Namun setelah pembeli bertanya menggunakan bahasa Indonesia, "Ibu ini berapa?" Pedagang langsung menjawab, 16.5. Nah, perubahan bahasa ini menunjukkan bahwa pedagang mampu menyesuaikan pilihan bahasanya sesuai dengan bahasa yang digunakan pembeli agar komunikasi tetap berjalan lebih efektif. Kemudian variasi bahasa terakhir yang kami temukan adalah idiolek, yaitu ciri khas bahasa yang dimiliki oleh individu tertentu. Contohnya terdapat pada salah satu pedagang yang mengucapkan, "Hatur nuhun nampi artosna nyanggakeun barangna cing awet di anggena." Nah, ucapan tersebut selalu disampaikan setelah transaksi selesai, menjadi kebiasaan dan khas pedagang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya dilakukan melalui tindakan, tetapi juga melalui penggunaan bahasa yang sopan dan penuh makna. Dari seluruh data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa yang paling dominan di Pasar Antri Cimahi adalah dialek Sunda, campur kode, dan alih kode. Ketiga variasi ini menunjukkan bahwa para pedagang mampu menyesuaikan bahasa sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan karakteristik pembelinya. Selanjutnya, ada fungsi bahasa yang digunakan pedagang. Nah, selain menganalisis bentuk variasi bahasa, kami juga meneliti fungsi bahasa yang digunakan pedagang dalam proses jual beli. Berdasarkan teori dari Halliday, kami menemukan 6 fungsi bahasa, yaitu fungsi instrumental, regulatoris, interaksional, heuristik, representasional, dan personal. Fungsi yang paling sering muncul adalah fungsi instrumental. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh sesuatu atau memenuhi kebutuhan. Misalnya, ketika pembeli mengatakan, "Hoyong cengek 5.000." Melalui tuturan tersebut, pembeli menggunakan bahasa yang menyampaikan barang yang ingin dibeli sehingga tujuan transaksinya dapat tercapai. Kemudian ada fungsi regulatoris, yaitu bahasa yang digunakan untuk memengaruhi atau mengarahkan lawan tutur. Contohnya ketika pedagang
mengatakan sok dipilih aja nggak apa-apa, atau 5.000 rupiah, 5.000 rupiah lebih awet ibu, misalnya. Kalimat-kalimat tersebut bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk membujuk pembeli agar tertarik membeli barang yang ditawarkan. Selanjutnya, fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa yang membangun hubungan sosial. Fungsi ini terlihat dari penggunaan ungkapan seperti mangga, muhun, atur nuhun. Meskipun sederhana, ungkapan tersebut menunjukkan keramahan dan kesopanan sehingga hubungan antara pedagang dan pembeli menjadi lebih baik. Selain itu, kami juga menemukan fungsi heuristik, yaitu ketika pembeli bertanya mengenai harga atau kualitas barang sebelum membeli. Kemudian ada fungsi representasional, yaitu saat pedagang menjelaskan karakteristik barang, misalnya menjelaskan perbedaan kualitas beras pada pembeli. Terus yang terakhir adalah fungsi personal, yaitu ketika pedagang mengungkapkan perasaan atau responnya secara spontan, misalnya dengan mengatakan, "Ya Allah, 5.000 rupiah." Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi instrumental, regulatoris, dan interaksional merupakan fungsi yang paling dominan, karena ketiganya berkaitan langsung dengan proses transaksi, mulai dari menawarkan barang, melakukan tawar-menawar, hingga membangun hubungan baik dengan pembeli. Demikian hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya Auli akan menjelaskan mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi variasi bahasa, sekaligus menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Alismi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor sosial yang melatar belakangi penggunaan variasi bahasa oleh pedagang di Pasar Antri Cimahi. Ini ada poin C, poin terakhir, yaitu faktor-faktor sosial yang melatar belakangi penggunaan variasi bahasa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, penggunaan variasi bahasa oleh pedagang di Pasar Antri Cimahi tidak terjadi begitu saja. Variasi tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial yang membuat pedagang menyesuaikan cara mereka berkomunikasi dengan pembeli. Nah, dalam teori CHAIR dan Agustina dijelaskan bahwa variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, etnis, serta situasi dan komunikasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian kami, terdapat 4 faktor yang paling dominan, yaitu latar belakang etnis, lawan tutur, pekerjaan, dan situasi komunikasi. Nah, faktor pertama adalah latar belakang etnis. Sebagian besar pedagang maupun pembeli di Pasar Antri Cimahi itu berasal dari masyarakat Sunda. Oleh karena itu, bahasa Sunda sudah menjadi bahasa yang paling sering digunakan dalam proses jual beli. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan kosakata Sunda seperti hoyong, sabaraha, mangga, muhun, hatur nuhun, dan teh yang muncul hampir di setiap percakapan. Nah, penggunaan bahasa Sunda ini juga bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga menjadi identitas budaya masyarakat setempat, serta menciptakan rasa akrab antara pedagang dan pembeli. Karena antara pedagang dan pembeli juga memiliki latar belakang bahasa yang sama. Kemudian faktor yang kedua adalah lawan tutur. Dalam penelitian kami, terlihat bahwa pedagang mampu menyesuaikan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa pembeli. Sebagai contohnya, ketika pedagang membuka percakapan menggunakan bahasa Sunda dengan mengatakan "hoyong naon teh?" Kemudian pembeli menjawab menggunakan bahasa Indonesia, "Ibu, ini berapa?" Pedagang langsung akan mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia dengan menjawab 16.5. Contoh tersebut menunjukkan bahwa pedagang melakukan alih kode agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan pembeli dapat memahami informasi yang disampaikan. Nah, faktor yang ketiga adalah pekerjaan. Sebagai seorang pedagang, kemampuan berkomunikasi itu juga menjadi salah satu modal yang utama dalam melayani pembeli.
Nah, oleh karena itu juga para pedagang menggunakan bahasa yang santai, ramah, dan persuasif agar pembeli merasa nyaman gitu. Misalkan melalui kalimat seperti sok dipilih aja nggak apa-apa atau Rp5.000 Ibu awet katanya. Kalimat-kalimat tersebut bukan hanya menyampaikan informasi mengenai barang dagangan, namun juga menjadi strategi pelayanan agar pembeli tertarik melakukan transaksi. Nah, faktor yang terakhir itu ada situasi dan komunikasi. Nah, situasi di pasar itu sangat dinamis sehingga pilihan bahasa pedagang juga berubah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Nah, ketika sedang melayani proses tawar-menawar, pedagang juga akan cenderung menggunakan bahasa yang santai dan akrab agar pembeli itu merasa nyaman gitu. Namun ketika menjelaskan kualitas suatu produk, pedagang menggunakan bahasa yang lebih jelas dan informatif. Sebagai contoh, ketika menjelaskan perbedaan kualitas beras, pedagang mengatakan, kalau yang mau mekar pulen ini. Kemudian pedagang melanjutkan penjelasannya mengenai karakteristik beras tersebut sehingga pembeli memperoleh informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pedagang menyesuaikan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif, sopan, dan mudah dipahami oleh pembeli juga. Nah, sebagai penutup, berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa interaksi jual beli di pasar antri Cimahi menunjukkan adanya keragaman penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan 5 bentuk variasi bahasa, yaitu dialek, sosiolek, idiolek, campur kode, dan alih kode. Kemudian, di antara kelima bentuk tersebut, dialek Sunda merupakan variasi yang paling dominan karena mayoritas pedagang dan pembeli berasal dari latar belakang budaya yang sama, yaitu budaya Sunda. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa memiliki berbagai fungsi, dalam proses jual beli. Nah, fungsi yang paling dominan adalah fungsi instrumental, regulatoris, dan interaksional, karena ketiga fungsi tersebut berhubungan langsung dengan proses menawarkan barang, melakukan tawar-menawar, serta membangun hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli. Kelompok kami juga menemukan bahwa penggunaan variasi bahasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, terutama etnis, lawan tutur, pekerjaan, dan situasi komunikasi. Faktor-faktor tersebut juga membuat pedagang lebih mampu menyesuaikan pilihan bahasa sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan transaksi dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa bahasa di pasar tradisional bukan hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai barang dagangan, namun juga berfungsi sebagai sarana membangun hubungan sosial, menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi, serta menjadi strategi dalam komunikasi yang mendukung keberhasilan proses jual beli. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar yang ini selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.